Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, di sini kita akan berkunjung ke kandang sapi saya ya. Nah, di sini sepertinya sudah dinyalakan atau belum ini. Jadi untuk kandang sapi saya tuh kebetulan berada di sebelah rumah ya. Inilah untuk kondisi sapi saya. Oh, ternyata lampunya belum dinyalakan ya. Coba kita nyalakan dulu. Oke teman-teman, di sini untuk sapi kita sudah kita nyalakan untuk lampunya. Pada video ini kita akan sekaligus berbagi pengalaman kepada teman-teman seluruhnya, yaitu bagaimanakah cara menciptakan kandang sapi yang nyaman ya untuk hewan kita, sehingga bukan hanya sapi kita itu bisa tumbuh dengan sehat, namun juga sapi kita itu nanti bisa ini ya bisa gemuk teman-teman ya. Kalau misalkan badannya sehat, otomatis di sini nanti sapinya itu akan gemuk teman-teman ya. Coba di sini enaknya kita rekaman pakai kamera flash atau enggak nih. Ini kalau pakai flash, kalau enggak pakai flash. Nah ini kita pakai flash ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kebetulan di sini adalah untuk kandang saya itu langsung berbatasan dengan rumah ya. Nah ini. Kalau misalkan kalian kandangnya itu apakah jadi satu dengan rumah seperti ini, atau mungkin berbeda tempat, di tempat yang jauh. Nah di sini kalau misalkan saya itu memang berbatasan dengan rumah langsung, namun di sini kita tembok ya, kita tembok seperti ini sehingga untuk bau dari kotoran maupun juga dari air kencingnya sapi itu tidak tercium ya dari dalam rumah teman-teman. Oke, di sini kita berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah cara menciptakan sebuah kandang sapi yang nyaman sehingga nanti dia itu bisa bertumbuh dengan baik dan juga tentunya nanti akan gemuk ya teman-teman ya. Ini adalah untuk sapi kita. Alhamdulillah ini adalah untuk babonnya. Kemudian yang di sana itu untuk anaknya, itu sapinya itu Brahman ya. Jadi Brahman warna hitam teman-teman. Oke, alhamdulillah ini untuk sapi kita. Nah jadi di sini seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, untuk perawatan kandang ya. Nah dari sini yang pertama yaitu tentunya sapi itu kan dia itu mengeluarkan kotoran dan juga kencing ya. Nah supaya sapi kita itu bisa selalu bersih dan juga bentung ya, atau gemuk-gemuk gitu, maka di bagian dasar kandang ini kita mulai dari dasaran kandang. Jadi di dasaran kandang itu ini saya cor ya. Jadi dasarannya kaki ini kita cor beton, dan betonnya itu kondisinya miring teman-teman ya. Jadi miring gini, jangan sampai lurus ya. Nah untuk miring gini itu fungsinya apa? Kalau miring itu, untuk miring itu fungsinya adalah ketika sapi kita itu kencing, itu nanti airnya tidak akan menggenang pada lantai kandang kita, tapi nanti air kencingnya itu akan bisa langsung mengalir ya ke tampungan bawah sana teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti untuk ini ya, untuk kotoran sapinya itu nanti kalau kita beton dan miring itu nanti ketika tiap hari kita nimpal atau membuang kotoran ledongnya itu nanti kita bisa tinggal tarik saja, nanti akan dengan sangat mudah ya. Jadi nggak perlu repot-repot teman-teman ya. Nah itu. Nah ini kemudian untuk yang ketiga, ini untuk lantai sudah ya, itu tadi kita beton dengan kondisi yang miring. Dan berikutnya adalah di sini untuk di bagian atap ya. Untuk di bagian atap dari kandang kita ini sebaiknya kita atapnya tuh yang rapat ya. Meskipun di sini kita pakai genteng biasa, genteng dari tanah ini, dia itu harus rapat, jangan sampai ada yang bocor ya untuk gentengnya. Kalau misalkan bocor, otomatis nanti air hujan langsung terkena ke sapi, itu nanti bisa menyebabkan sapi kita itu nggak nyaman. Kemudian sehingga dia itu kalau nggak nyaman, ya otomatis pertumbuhannya itu nanti nggak bisa maksimal gitu teman-teman ya. Nah itu. Jadi untuk atap, nah di sini mengapa saya tidak menggunakan atapnya itu seng ataupun juga asbes, dikarenakan di sini menurut pendapat saya ya, yang sudah menjadi peternak sejak kecil, ini adalah kalau misalkan pakai seng atau mungkin juga asbes atau mungkin juga gavalom, itu nanti ketika hujan itu airnya itu jatuhnya itu sangat keras ya. Jadi nanti akan menimbulkan berisik sehingga sapi kita ini dia akan ketakutan teman-teman ya. Nah itu.
Jadi saya buat genteng seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau genteng itu kan lebih adem ya daripada kita pakai seng maupun juga gavalum. Kalau misalkan kondisinya adem di kandang, maka sapi kita ini nanti akan senang teman-teman ya. Kalau dia senang, maka nanti pertumbuhannya ini juga bisa maksimal. Dan kemudian terkait tentang ini ya, untuk bagian lantai sudah, kemudian bagian atap sudah, kemudian di bagian ini ya, yaitu dinding. Untuk dinding di sini memang sengaja itu saya nggak rapatkan ya. Jadi untuk sapi bisa bentung dan gemuk-gemuk seperti ini, untuk di sana tuh saya kasih sekat gedek, atau mungkin juga di sini kalau saya tuh daerah kami biasanya gedek itu terbuat dari bambu ya. Itu selain harganya murah, per lembar itu dengan panjang 4 meter, ketinggian sekitar 170, itu harganya cuma 50.000. Jadi sangat murah ya. Kemudian dia kalau misalkan gedek itu kan ada sela-selanya itu, jadi udara dari dalam bisa keluar, udara dari luar bisa masuk. Nah, sehingga sirkulasi udara yang ada pada kandang sapi ini bisa sangat bagus teman-teman ya. Nah itu. Kemudian untuk di bagian sana ini adalah kita mengapa di sini tidak kita kasih gedek, itu adalah karena kemiringan ini sudah saya atur seperti ini. Jadi kemiringannya agak miring gitu supaya airnya itu tidak mbambek ya di tengah sini. Kemudian di sana itu supaya sirkulasi udara itu bisa lebih besar lagi. Kalau misalkan sirkulasi udara bisa lebih banyak ya, itu nanti akan menimbulkan sehat ya yang ada pada sapi-sapi kita. Kemudian untuk yang keempat yaitu untuk wadah pakan ya. Dari sini untuk wadah pakan itu kita desain yang seperti ini. Jadi yang bagian atas ini adalah kita buat ini, nanti sapinya tuh makannya itu dari bawah sini ya. Nah, makanya dari bawah sini sehingga nanti ketika ini nanti nggak dikasih ini, maka dari pakan ini bisa jadi dimakan separuh, kemudian diakibatkan ke belakang karena dia gatal terkena nyamuk atau mungkin juga lalat, itu pakannya akan terbuang sia-sia. Nah, makanya kita kasih yang seperti ini, yaitu palangan seperti ini. Kemudian di sini jarak antara lantai wadah pakan dengan ini pembatas ini adalah sekitar ada sekitar 2 kilan ya, atau 1,5 kilan ya. Kalau misalkan 2 kilan itu terlalu tinggi teman-teman ya. 1 kilan. Kemudian di sini untuk panjangnya kita sesuaikan dengan banyaknya sapi. Kebetulan di sini sapi yang ada di kandang satu ini adalah berisi 2 ya. Ini babon dan juga anaknya, sehingga kalau misalkan kita buat yang sepanjang gini, maka nanti dia nggak akan berebut makanan. Nah, sapi yang babon makan di sini, yang anakan itu makan di sana. Kalau misalkan cuman kecil, itu nanti akan berebut, dan bisa jadi ketika nanti anaknya udah besar itu nanti akan berkelahi ya dengan sapi yang babonnya. Jadi kalau misalkan di sini kita buat wadah pakan yang seperti ini, jadi nanti enak ya, dia tuh makannya gini. Nah, itu langsung dari bawah ini ya teman-teman. Nah ini, jadi makannya dari bawah ini, dan dia nanti akan terminimalisir untuk dibuang ke belakang sana ya. Karena kalau misalkan pakan sudah bercampur dengan air kencingnya sapi maupun juga kotorannya, itu nanti nggak akan mau memakan lagi teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan terpaksa ada ayam-ayam yang bertengger, itu jangan sampai dia bertenggernya di atasnya sapi langsung ya. Karena kalau misalkan dia membuang kotoran langsung ke badan sapi, itu menimbulkan nggak baik teman-teman ya. Nah itu, mungkin itu teman-teman berbagi pengalaman dari kami. Semoga bermanfaat ya, memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Mungkin kalian punya ide lain atau pengalaman lain, silahkan tinggalkan saja kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya.